pembelajaran. Nah, Ibu ingin menampilkan sesuatu dulu nih. Nah, tahu ini apa? Air dalam Botol air, Bu. Oke, air dalam botol dengan ukuran yang berbeda-beda. Oke, nah, jadi yang ingin Ibu tanyakan, apabila ketiga botol ini Ibu letakkan di suatu bidang yang miring dengan sudut tertentu, kira-kira apa yang terjadi? Jatuh, Bu. Oke, botolnya mungkin semuanya akan jatuh. Ada lagi? Mungkin yang ringan tuh tidak jatuh, Bu. Oke, yang ini tidak jatuh ya. Iya. Nah, ada lagi? Tidak, Bu. Cukup aja. Oke, nah, untuk mengetahui jawaban yang sebenarnya dan alasannya kenapa, kita masuk ke materi kita dulu nanti. Nah, sebelum itu, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan konsep tentang titik berat. Nah, selanjutnya dapat menentukan letak titik berat pada suatu benda, baik yang beraturan maupun yang tidak beraturan. Dan tujuan kita yang ketiga yaitu melakukan percobaan untuk menentukan letak titik berat pada suatu benda yang tidak beraturan dan yang beraturan juga. Nah, hari ini tanggal berapa? Tanggal 20, Bu. 20 Juni 2020. Nah, judulnya yaitu titik berat. Nah, misalnya nih, Ibu punya kotak. Nah, kotak ini padat gitu ya. Nah, di dalam bentuknya seperti persegi panjang ya. Nah, di dalam persegi panjang ini ternyata tersusun banyak partikel. Nah, misalnya partikelnya seperti ini ya. Nah, setiap partikel-partikel ini memiliki yang namanya berat. Nah, berat kalau tandanya selalu menuju Ke bawah. Dan lambang berat, gaya berat itu apa? W. Nah, ini jadi semuanya menuju ke bawah gitu kan. Nah, jadi resultan dari semua gaya-gaya berat ini itu akan menjadi satu titik. Nah, satu titiknya itu berada di tengah-tengah benda tersebut. Nah, kira-kira di sinilah tuh. Nah, jadi titik berat itu adalah keseluruhan titik-titik dari benda tersebut yang menuju ke satu titik. Nah, itulah yang dikatakan titik berat. Oke, sampai situ ada yang ingin ditanyakan? Bu, saya, Bu. Ya, Rosa? Jadi, Bu, apakah pusat benda dan titik berat suatu benda itu sama, Bu? Oke, bagus sekali ya pertanyaannya. Apakah pusat benda dengan titik berat itu sama? Nah, jadi untuk samanya itu dia ada beberapa kategori. Yang pertama, dia tuh bendanya harus homogen. Dan yang kedua itu dia harus simetri. Baru dia titik pusat bendanya dengan titik beratnya itu sama. Nah, di titik berat ini untuk menentukan letak titik berat ini terdapat 4 bidang. Yang pertama yaitu pada bidang garis. Yang kedua yaitu pada bidang datar. Ketiga yaitu pada bangun ruang. Dan yang keempat yaitu pada bidang yang homogen tetapi tidak beraturan. Nah, kalau pada bidang garis biasanya hanya berbentuk garis lurus saja ya, seperti ini. Nah, ini menentukan letak titik beratnya itu di mana, kan mudah kan? Nah, selanjutnya itu pada bidang datar. Bidang datar itu contohnya apa aja? Persegi. Ada persegi. Segitiga. Ya, ada segitiga. Jajar genjang. Oke, bagus. Apa lagi? Segi 5. Ya. Segi 6. Ya, udah cukup ya. Berarti anak itu udah tahu nih macam-macam bidang datar. Selanjutnya ada bangun ruang. Contohnya apa? Seperti ruangan kelas kita ini bentuknya seperti Persegi panjang. Kubus.
berat. Nah ini contohnya seperti kayak gambar awan gitu ya. Nah ini kan kita sulit untuk menentukan simetrinya itu gimana gitu kan. Nah selanjutnya untuk menentukan letak titik beratnya, tetapi dia lebih dari satu. Kalau satu kan mudah kita menentukan letak titik beratnya. Nah ini misalnya ini adalah bangun datar. Untuk menentukan letak titik beratnya kan kita hanya menarik garis seperti ini diagonalnya kan. Nah kira-kira disinilah letak titik beratnya. Nah tetapi untuk bendanya lebih dari 2, otomatis kita menggunakan rumus. Nah untuk menentukan rumusnya yang lebih dari satu bidang, nah ini boleh buat dulu. Nah yang pertama yaitu tadi tentang garis. Nah di bidang garis ini kita harus menentukan x0 dan y0-nya. Untuk x0 nya itu dia karena dia garis biasanya dilambangkan dengan L kan. Nah ini L1 x1 per L1. Nah ini apabila dia hanya satu garis saja, tetapi kalau dia lebih dari satu, misalnya 3, 4, 5 gitu. Nah ini kita gunakan rumus matematisnya yaitu sigma L x dibagi sigma L. Nah selanjutnya untuk menentukan y0-nya itu sama. Misalnya ini dia cuma 1, maka dia begini saja rumusnya. Tapi untuk dia lebih dari 1, maka kita gunakan sigma L y per L. Nah begitu juga untuk bidang datar. Nah kalau bidang datar kan tadi contohnya itu ada seperti persegi, segitiga. Nah itu kita menentukannya di ininya, L-nya ini kita ganti dengan A, di mana A itu adalah luas bidang. Nah jadi rumusnya sama saja. Bidang datar. Nah untuk menentukan letak titik beratnya itu kan kita harus tahu x0 dan y0-nya apabila dia bendanya bangunnya itu lebih dari 1. Nah di mana x0-nya itu A1 x1 per A1. Nah apabila dia lebih dari 1, maka secara matematis kita tulis sigma A x per sigma A. Nah begitu juga dengan y0-nya sama, dan yang ini sigma A y per A dikali y sigma A. Nah begitu juga untuk bangun ruang. Bangun ruang kan biasanya kita menentukan apa? Volume. Nah jadi di A ini kita ganti dengan volume saja. Oke, sampai situ sudah paham? Sudah Bu. Oke. Nah kalau gitu kita masuk ke contoh soal ya. Nah coba anak-anak ibu perhatikan di depan ini. Sudah kelihatan ya? Sudah Bu. Oke, di sini ada bangun apa aja? Persegi panjang. Oke, ini persegi panjang dan ini juga persegi panjang. Nah di sini berarti ada 2 bangun datar. Ini ada. Nah oke, kalau gitu ibu gambarkan aja. Oke, nah ini udah ibu buatkan, ibu akan tulis gambar yang ada di PPT tadi. Nah di sini ada 2 bangun datar. Nah di sini kita misalkan ini bangun 1 dan yang ini bangun yang kedua. Nah untuk menentukan letak titik berat dari kedua benda ini kita harus tinjau satu-satu dulu. Yang pertama yaitu bangun 1. Nah di bangun 1 ini kita harus mencari x dan y-nya. X1, y1. Nah untuk mencari x-nya, nah ini kita tentukan letak titik pusatnya dulu. Nah kira-kira di sini. Nah kita tentukan x1-nya, yaitu kita ambil dari sini ya, karena ini sumbu x. Nah kita ambil dari separuh. Nah ini kan 20, setengah dari 20 10. Oke, 10 cm. Untuk y-nya dari sini ke sini. Nah ini karena 80, panjangnya setengahnya jadi 40. Nah selanjutnya kita cari luasnya.
Karena ini persegi panjang, maka panjang dikali Lebar. panjangnya adalah 80 dikali lebarnya 20. Nah ini 1600 cm kuadrat. Selanjutnya kita menentukan titik pusat pada bangun 2. Nah ini adalah bangun 2-nya. Nah kita tarik garis diagonalnya untuk menentukan letak titik pusat benda tersebut. Nah kita harus tentukan X2 dan Y2-nya. Nah untuk menentukan X2-nya, nah ini kan 20 ke 60 panjang 20 ke 60 ini panjangnya adalah 40. Nah setengah dari 40 kan 20. Nah tapi harus kita jumlahkan dengan yang di sampingnya, karena sampingnya 0 sampai 20 berarti ini 40 ditambah 20, makanya X2 nya 60 cm. Iya kan? Bu salah ya, ini setengahnya adalah 20, ini 20 berarti di sini 40. Nah untuk Y2 nya karena ini lebarnya hanya 20 cm, setengahnya berarti 10 cm. Nah selanjutnya kita tentukan A2 nya, panjang dikali lebar. Nah panjangnya kita ambil dari sini. Nah ini panjangnya 20 ke 60 kan 40 cm. Kita tulis di sini 40 cm dikali lebarnya adalah 20. Ini adalah 800 cm. Oke, selanjutnya kita tentukan X0 dan Y0 nya dari kedua bangun datar ini. Dan cari dulu X0 nya, dimana A1 X1 ditambah A2 X2 dibagi A1 ditambah A2. Bantu ibu ya untuk menghitung angkanya. A1 nya berapa? 1600. Oke, dikali X1 nya 10 ditambah A2 nya 800 oke kali 40 bagi 100 1600 ditambah 800. Nah ini 16.000 ditambah 32.000 dibagi 2.400. 2400 ya. Iya. Nah ini berapa nih? 48.000 dibagi 2.400. Bu. 2000. Nah ini boleh ya kita coret. Nah hasilnya 20. oke bagus, 20 cm. Nah selanjutnya kita cari Y0 nya. Y0 nya sama, berarti A1 Y1 ditambah A2 Y2 dibagi A1 ditambah A2. Nah A1 nya tadi 1600, Y1 nya 40 ditambah A2 nya 800 dikali Y2 nya adalah 10 dibagi 600 ditambah 800. Nah ini berapa nih? 64.000 Oke. tambah 8.000, Bu. Oke bagus. Selanjutnya Bagi 2.400. hasilnya 72.000 dibagi 2.400 dapatnya 30. 30. Oke. Terus ya. Nah kira-kira gimana nih untuk X0? Berarti kan sepanjang ini ya 20. Nah ternyata letaknya di sepanjang ini. Ini sepanjang ini ya. Ini dia. Nah selanjutnya untuk tingginya dia berada di 30 cm. Nah kira-kira dia tuh di sini. Nah, boleh ya kita tarik seperti ini. Nah ternyata dia pas di ujung sini. Nah inilah titik berat dari kedua bangun datar dari soal yang dikasih ini ya. Nah oke, sampai sini sudah paham? Paham. Oke, nah untuk lebih paham lagi, Ibu akan memberikan soal. Nah nanti siapa yang mau silakan maju ke depan ya. Baik, Bu. Nah soalnya ada di slide Ibu.
Ini adalah soalnya. Nah, silakan siapa yang mau ke depan? Bu. Pecah, Bu. Rasa tolong maju ke depan. Dibantu ya sama temannya. Ya, Bu. Silakan diperhatikan ya teman-temannya. Berapa tuh? 3. Tahu tuh absen aku di Oke, sini. bagus. Gimana dengan teman yang lainnya? Apakah sama? Sama, Bu. Oke, bagus. Nah, sepertinya Nana ini sudah paham nih untuk menentukan letak titik berat pada suatu bangun datar. Nah, selanjutnya kita akan melakukan percobaan mengenai benda yang tidak beraturan dan benda yang beraturan. Oke, nah Ibu akan membagi anak-anak Ibu menjadi beberapa kelompok. Silakan duduk pada kelompoknya masing-masing seperti minggu lalu ya. Nah, silakan pada kelompok 1 ambil alat dan bahannya. Kelompok 2 Ini aja, Bu. ini penggarisnya. Ini garis. Ini enggak, Bu. Oh, tidak. Ini. Oke, iya segitu ya Mi. Nanti sudah itu nanti letakkan gambar ini di kertas grafik. Nanti gambar pola ini di kertas grafik ya. Ya, Bu. Oke, waktunya. Oke, silakan dikerjakan dengan baik-baik ya, karena nanti di akhir pembelajaran Ibu akan memberikan penghargaan kepada kelompok terbaik. Tidak terbaiknya itu terkompak. Ya, semua kelompoknya bekerja sama dengan aktif ya. Baik Bu. Baik Bu. 3. Waktu kita tinggal 10 menit lagi. Nah, silakan dikerjakan LKPD-nya, dilengkapi. Oke. Nah, waktunya sepertinya sudah habis. Nah, gimana dengan kelompok-kelompok yang lain? Apakah sudah siap? Sudah, Bu. Oke, silakan kepada kelompok 1. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, Karis. Tabelnya juga dibacakan, Bu. Iya. Itu percobaan yang mana disebutkan ya? Karena ada 2 percobaan. Baik. Ada Saya dari kelompok 1, dari tabel pengamatan percobaan pertama, aktivitas pertama didapatkan kalau pusat massa hasil pengukuran X-nya 11,3, Y-nya 9,2. Yang bagian 1, massa satunya 2,8, X1-nya 4,4, Y1-nya 5,6. Bagian 2, F2-nya 6,15, X2-nya 11,4, Y2-nya 8,9. Dan bagian 3, massanya 3, X3-nya 18,3, Y3-nya 12,7. Dan untuk pusat hasil perhitungannya X itu 11,49, Y itu 9,08. Oke, bagus ya Karis. Gimana dengan kelompok yang lain? Hampir sama, Bu. Oke, beda di koma-koma aja ya. Iya, Bu. Selanjutnya Riz. Bagaimana perbandingan nilai pusat dalam pengukuran dan perhitungan yang Anda lakukan? Jelaskan. Nah, dari hasil diskusi kelompok kami mendapatkan hasil dari nilai pusat massa dalam pengukuran dan perhitungan itu sama, Bu. Cuma beda sedikit koma-koma saja. Oke, bagus ya. Oke, silakan duduk Karis. Berikan waktu untuk kelompok 1. Nah,
percobaan kita ini. Oke, silakan kepada kelompok 1 kesimpulan dari percobaan kita kali ini. Kesimpulan dari kelompok 1, Bu, tadi kan telah dilakukan 2 percobaan, Bu. Terus ditemukan yaitu nilai berdasarkan hasil pengukuran dan berdasarkan hasil perhitungan. Nah, ternyata setelah dihitung hasilnya itu hampir sama, Bu. Oke, bagus. Gimana dengan kelompok yang lain? Apakah sama kesimpulannya? Iya, Bu, sama, Bu. Sama, Bu. Ya, berarti rumus yang telah kita jabarkan tadi itu membuktikan bahwa hasil perhitungan dengan pengukuran secara langsung itu hampir sama, bahkan sama nilainya. Oke, karena waktu kita sudah mulai habis, tinggal 5 menit lagi. Nah, oh ya, sesuai janjiku tadi, akan ada kelompok terbaik. Nah, kelompok terbaik pada pertemuan kali ini yaitu adalah kelompok 1. Silakan kelompok 1 mempertahankan kekompakannya dan keaktifannya dalam melakukan percobaan-percobaan berikutnya. Dan untuk kelompok yang lain, jangan berkecil hati karena masih banyak pertemuan kita yang akan melaksanakan percobaan-percobaan. Baik, Bu. Oke, sebelum Ibu menutup pembelajaran kali ini, mari kita simpulkan bersama-sama materi kita hari ini. Materi kita hari ini tentang apa tadi? Tentang titik berat, Bu. Oke, tentang titik berat. Nah, apa sih itu titik berat? Titik berat itu adalah titik di mana keseluruhan berat benda atau resultannya itu dari benda itu berpusat pada satu titik, Bu. Oke, bagus Umi. Nah, tadi yang menentukan letak titik berat pada suatu benda itu pada benda apa saja? Ada bidang garis, Ada, oke. bidang datar, Ya. bidang bangun ruang, terus benda homogen yang tidak simetris. Oke, tidak simetris atau tidak beraturan ya. Iya. Oke, nah sebenarnya waktu kita sudah habis, tapi kita akan menjawab apa yang terjadi pada ketiga botol ini ketika diletakkan pada bidang miring dengan sudut tertentu. Nah, misalnya Ibu letakkan di atas botol ini ya. Oke, nah silakan anak-anak Ibu lihat ya. Ini Ibu akan mempercobakan. Kita letakkan 3 botol ini di pertama di atas bidang datar, selanjutnya kita berikan sudut tertentu. Nah, apa yang akan terjadi? Nah, dapat dilihat ya bahwa botol yang berisi air yang lebih banyak itu lebih mudah jatuh dibandingkan dengan isi botol yang lebih ringan. Hal ini berpengaruh juga pada materi kita pada hari ini, yaitu tentang titik berat. Nah, karena pusat masanya itu yang di sini lebih pendek daripada yang berisi air banyak ini, makanya yang ini lebih mudah jatuh. Nah, sama halnya, pernah tidak anak-anak Ibu melihat mobil box dengan mobil sport? Pernah, Bu. Oke, nah apabila kedua mobil itu melaju dengan kecepatan yang sama, dengan kecepatan yang tinggi dan menikung pada kemiringan tertentu, kira-kira yang lebih mudah jatuh itu mobil apa? Yang ini, Bu, apa namanya? Yang truk. Iya, yang mobil box atau truk itu. Kenapa? Karena pusat masanya itu lebih besar daripada lebih tinggi daripada mobil sport tersebut. Nah, mungkin itu dulu pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wabillahi